Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan dan mempresentasikan proyek UTS elektronika daya, yaitu yang berjudul 3-phase Hall Wave Control Rectifier dengan menggunakan buck boost converter. Sini ada anggota dari kelompok 3, yaitu ada Rifan Rizaldi dengan NIM 007, lalu ada saya Riko Zaki Putra dengan NIM 008, lalu ada Andre Dwi Nur dengan NIM 017. 3-phase Hall Wave Control Rectifier yaitu adalah rangkaian penyearah yang menggunakan sumber tegangan AC 3 fasa dan dikendalikan oleh tiristor atau SCR untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Dalam konfigurasi Hall Wave, hanya satu tiristor yang aktif pada satu waktu sesuai dengan sudut pemicuan, menghasilkan tegangan DC dengan riak yang relatif tinggi. Sini ada rangkaian dari praktikum kali ini. Lalu ada cara kerja, yaitu terdapat 3 SCR, masing-masing terhubung ke salah satu fasa sumber AC. Di setiap SCR diaktifkan dalam urutan tertentu sesuai dengan sudut pemicuan atau varying angle yang diatur oleh pengendali. Nah, ketika SCR dinyalakan, arus hanya mengalir dalam satu arah selama setengah siklus dari masing-masing fasa, yang menghasilkan tegangan DC yang berdenyut atau pulsating DC. Dengan mengubah sudut penyalaan, tegangan rata-rata DC dapat dikendalikan. Jadi di sini ada rumus perhitungan manualnya, yaitu rumus mencari tegangan output DC. Pada mode CCM kita menggunakan VDC sama dengan 3 VM per 2 pi dalam kurung 1 tambah cos pi. Lalu pada mode CCM menggunakan rumus yang sama namun ditambahkan 30 derajat. Dan rumus mencari arus beban R yaitu I sama dengan VDC per R. Lalu untuk rumus mencari arus beban RL ataupun RC menggunakan I sama dengan VDC per Z atau impedansi. Jadi di sini sudah ada juga keterangan yang menjelaskan mengenai VM atau tegangan puncak, lalu cos B atau sudut penyalaan tiristor, lalu Z itu sebagai impedansi, lalu R, RL ataupun RC itu sebagai beban. Ya, lalu kita menggunakan buck boost converter. Terdapat gambarnya seperti yang ada di tampilan ini. Nah, buck boost converter adalah sebuah rangkaian konverter daya DC-DC yang dapat menurunkan atau biasa kita sebut dengan buck ataupun menaikkan, biasa disebut dengan boost, tegangan output berdasarkan kebutuhan dari beban. Rangkaian ini bekerja dengan prinsip penyimpanan dan pelepasan energi menggunakan induktor, saklar daya yaitu menggunakan MOSFET atau IGBT, ada dioda dan kapasitor. Ya, cara kerja dari buck boost converter yaitu yang pertama mode buck atau penurunan tegangan output. Jadi yang pertama saklar daya yaitu MOSFET atau IGBT aktif atau on, arus dari sumber masuk ke induktor lalu menyimpan energi dalam medan magnetnya. Saklar daya mati atau off, energi dari induktor dilepaskan ke beban melalui dioda yang menghasilkan tegangan yang lebih rendah dari tegangan input. Lalu yang kedua ada mode boost yaitu peningkatan tegangan output. Yang pertama saklar daya aktif, lalu arus dari sumber mengalir ke induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Lalu ketika saklar daya mati atau di-off-kan, energi dari induktor dilepaskan ke beban dan kapasitor yang meningkatkan tegangan output melebihi tegangan input.
Sini ada rumus perhitungan manualnya, yaitu rumus mencari tegangan output DC VDC sama dengan D atau duty cycle per 1 kurangi D kali Vin. Lalu mencari D yaitu VDC per Vin ditambah VDC. Lalu yang terakhir rumus mencari arus yaitu IDC sama dengan dalam kurung 1 kurangi D per D kali I in atau arus masuk. Ya, berikut ini adalah rangkaian simulasi dan perhitungan teori serta simulasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melakukan simulasi dari rangkaian gabungan kipas hardware controller dengan buck boost converter. Yang pertama kita merangkai kipasnya terlebih dahulu, rangkaian kipas hardware-nya. Kita menggunakan 3 voltage source, di mana memiliki peak amplitude 220 dan juga frekuensi 50. Untuk masing-masing fase deck itu memiliki selisih 120. Untuk voltage source yang kedua minus 120, yang ketiga minus 240. Kita sambungkan ke input kipas measurement. Untuk minusnya kita sambungkan ke ground. Dari kipas measurement kita sambungkan ke thyristor. Untuk bus generator dari masing-masing thyristor yaitu menggunakan fase delay 30 dan di setiap thyristor memiliki selisih 120. Untuk bus generator kedua yaitu fase delaynya 150 dan ketiga 270 kita sambungkan ke thyristor. Dari thyristor kita sambungkan ke beban RLC branch. Kita menggunakan R 16 ohm. Sebelum ke beban kita bukan ke current measurement. Untuk current measurement itu untuk mengukur arus.
mengukur tegangan depan menggunakan voltage current, voltage measurement. Ini untuk melihat tegangan dari tiga fasanya. RMS, untuk lihat RMS-nya, kesambungan ke display, RMS. Kalau kita lihat gelombang dari setiap bus generator, kita pasangkan ke scope. Ini untuk melihat masing-masing gelombangnya. Untuk melihat hasil gelombang nomor 3 pasang, tegangan ISO, kita diubah menjadi arus DC. Di sini kita menggunakan blok mean untuk melihat rata-rata dari arus dan tegangan keluaran dari kipas hybrid controller. Cukup untuk melihat hasil gelombangnya. Kita coba. Dan untuk frekuensi dari blok mean ini menggunakan 50 Hz. Dan untuk blok RMS-nya juga pakai frekuensi 50 Hz. Untuk stop time-nya kita menggunakan 0,05. Ini adalah hasil gelombang IDC dan VDC dari rangkaian kipas hybrid controller.
Dan ini hasil dari gelombang yang display pertama ini hasil gelombang dari 3 fasa AC, sumber AC, dan yang 3 tipenya ini adalah gelombang terus generator 1, 2, 3. Selanjutnya kita gabungkan rangkaian buck boost converter. Kita lanjutkan dari keluaran resistor, kita sambungkan ke MOSFET ini untuk melanjutkan buck boost converter. Kita menggunakan generator untuk MOSFET-nya, MOSFET-nya 0,3 kali 100. Disambungkan ke MOSFET. Dari MOSFET kita sambungkan ke beban L, yaitu 0,35. Ini kita sambungkan ke ground minusnya. Lalu kita sambungkan ke diode. Dari diode kita sambungkan ke C, kapasitor, menggunakan 0,0163 ini ke ground. Lalu kita sambungkan ke current measurement untuk melihat terusnya. Lanjut ke beban R, kita sama menggunakan 16 ohm di sini. Di sini untuk melihat keluaran dari MOSFET di titik ini. Jadi saya rangkaian box converter. Ini untuk arusnya. Sama menggunakan 50 frekuensi 50 Hz untuk blok mainnya. Ini untuk melihat gelombangnya. Kita jadikan satu.
MUX ya, blok MUX. Kita run lagi untuk melihat hasil display dan gelombang. Ini adalah hasil gelombang dari rangkaian gabungan bypass hardware controller dengan buck boost converter V7 outputnya ini. Untuk selanjutnya, hasil perhitungan secara manual akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan subjek saya sendiri, yaitu menganalisis perhitungan dari Simulink MATLAB dengan perhitungan manual. Ini untuk rangkaian triphase dengan gabungan buck boost converter. Baik, ini merupakan perhitungan manual dari simulasi MATLAB dengan perhitungan sesuai dengan teori. Yang pertama, kita menentukan rangkaian dari triphase half wave sendiri. Untuk mencari RMS sendiri, dengan rumus RMS sama dengan Vm atau tegangan puncak dibagi akar 2. Ditemukan Vm yaitu 220 dibagi dengan akar 2. Dengan hasil 220 dibagi akar 2 adalah 155,6 volt. Selanjutnya, untuk mencari Vm sama dengan RMS dikali akar 2. RMS sudah ditemukan 155,6 dikali dengan akar 2 dengan hasil 220 volt. Terbukti dari hasil dari RMS dan Vm 155,6 dan untuk V-source-nya itu 220, atau kalau mencari di scope itu terdapat 220 Vm. Selanjutnya kita menentukan arus DC dengan rumus 3 dikali Vm atau tekanan puncak dibagi 2 pi dikali dalam kurung 1 ditambah cos pi. Untuk 3 dikali 220 yaitu Vm dibagi 2 dikali 3,14 yaitu pi dikali dalam kurung 1 plus cos 30 derajat, dikarenakan
dari Tripbase Health Web sendiri menggunakan mode CCM, yaitu tidak menyentuh 0. Selanjutnya 3 kali 220 dihasilkan 660. 2 dikali 3,14 ditemukan hasil 3,283 dikali dalam kurung 1 plus cos 0,86. 0,86 ini dari 30 derajat untuk didesimalkan menjadi 0,86. 660 dibagi 6,283 ditemukan hasil 105,04. 1 ditambah cos 0,86 ditemukan hasil 1,866. 1,504 dikali 1,866 ditemukan hasil 196,67 volt. Selanjutnya untuk mencari arus DC dengan rumus VDC dibagi R resistor hambatan sama dengan 196,67 yang dimaksud dengan VDC hasil yang tadi dibagi 16 yaitu beban resistansi ditemukan hasil 12,29. Kita bandingkan dengan perhitungan manual dan hasil simulasi. VDC terdapat 196,67 sedangkan IDC 12,29. Kita buktikan terdapat perbedaan sedikit dari VDC. Di simuling ini terdapat 198,6 dengan IDC 12,42. Hanya selisih angka. Untuk selanjutnya, perhitungan dengan rangkaian buck boost converter dengan gabungan Tripbase Half Wave Controller Rectifier. Untuk mencari D yang dimaksud ini adalah duty cycle. Cara untuk rumus menjadi untuk mencari duty cycle yaitu VDC output dibagi VDC ditambah VDC output. Untuk VDC output sendiri ditemukan 198,6 dibagi 196,67 tambah 198,6 temukan hasil 0,5024. Selanjutnya kita mencari VDC output dari buck boost converter sendiri dengan rumus D bagi 1 min D dikali VDC ditemukan hasil D 0,5024. Ini dari hasil D dibagi 1 dikurangi 0,5024 dikali 196,67. Selanjutnya dari hasil pembagian ini terdapat hasil 1,00965 dikalikan dengan 196,67 dapat hasil 198,56 volt. Selanjutnya cara untuk mencari IDC output dari rangkaian buck boost converter yaitu dalam kurung 1 dikurangi D dibagi D dikali IDC dalam kurung 1 min 0,5024 dibagi 0,5024 dikali 12,29 ditemukan hasil 0,99 dikali 12,29 sama dengan 12,16 ampere. Kita bandingkan dengan hasil simulasi. Terdapat hasil teori yaitu 198,56 volt dengan arus 12,16 ampere. Untuk hasilnya hanya berbeda selisih ya. Baik, cukup sekian dari kelompok 3. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.